Ya. Nah, untuk pemain naturalisasi sendiri ini Ya. sama itu proses penyaringannya. Karena mereka masuk dalam Arahan liga dari Ketua Umum PSSI, mau itu pemain lokal, mau itu pemain keturunan yang berganti kewarganegaraan, naturalisasi. harus kualitas. Kualitas yang diutamakan. Kualitas. Jadi tidak ada hal-hal, misalnya dia nggak berkualitas dipaksakan masuk, nggak bisa. Jadi mau keturunan, mau yang lokal itu harus standarnya standar yang benar-benar lolos kualifikasi atau kriteria yang kita punya. Sehingga kualitas yang ditonjolkan nih sahabat Kompas TV ketika memilih seorang pemain untuk masuk dalam skuad Garuda begitu. Ya. Meskipun dia nasional maupun naturalisasi. Tapi akan ada anggapan kalau saat kita ngomongin kualitas gini kan. Banyak yang beranggapan, koreksi kalau salah nih coach, kualitas tim nasional kita masih kurang oke dibandingkan dengan tim-tim yang pemain-pemain yang naturalisasi. Saya memandangnya bukan begitu. Kalau dilihat dari sisi kualitas, mungkin saya nanti akan bicara bagaimana perbandingan dengan pemain-pemain yang ada di kompetisi kita atau di negara kita. Yang pertama ini dulu, jangan ada lagi nanti setelah teman-teman kita, pemain-pemain keturunan kita sudah beralih ke warganegaraan menjadi warga negara Indonesia berpaspor hijau. Jangan dilabeli lagi dia itu anak keturunan. Nah, dan dia sudah benar-benar anak Indonesia. Dan kebetulan dia punya potensi sepak bola dan saat itu dia kualitasnya bisa masuk tim nasional, kita masukkan ke tim nasional. Berarti jangan ada pengotak-ngotakan ya, karena dia sudah mengikrarkan dirinya saya sebagai seorang warga negara Indonesia ya. Iya, saya alhamdulillah di tim nasional 20 ada berapa anak keturunan, itu nggak ada. Dan anak keturunan juga nggak merasa diistimewakan. Dan sepak bola nggak bisa ada kelompok-kelompok elit dan ada kelompok-kelompok non elit di dalam satu tim. Semuanya ya pemain-pemain elit dari klub yang kita pilih. Nah, terus kalau ada pertanyaannya, bagaimana perbandingan atau kualitas pemain-pemain yang bermain di dalam negeri dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri? Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya. Adakah perbedaan kualitas? Ada yang berbeda, bahkan ada juga pemain lokal yang bagus. Bagus ya? Ya, tapi berarti tidak secara serta-merta logika, dengan tingkat kompetisi mereka yang jauh lebih baik, terus kualitas pembinaan dia yang sesuai dengan piramida pembinaan mulai dari grassroots, youth formative fase, youth final fase, dia mendapat kepelatihan dari pelatih yang bagus, tentu saja itu akan menjadi penyebab ketertinggalan atau perbedaan kualitas antara pemain-pemain yang berlatih di luar negeri yang namanya anak keturunan tadi dengan pemain-pemain kita yang ada di dalam negeri. Apa sebabnya? Karena memang pelatih-pelatih yang ada di kita dari sisi kualitas masih kurang dan sisi kuantitas jumlah pelatih juga jauh kurang. Dan itu mungkin yang menyebabkan perbedaan kualitas mereka, termasuk perbedaan penataan kualitas kompetisi, baik itu dari Liga 1 sampai kualitas kompetisi usia muda kita. Nah, kalau ada perbedaan yang menyebabkannya itu. Dan jangan dijadikan sebagai sebuah perpecahan ya perbedaan itu ya. Nggak perlu Ini lagi. biasanya ada yang suka goreng-goreng itu tuh coach. Ya itu jadi yang kayak saya kita himbau. Kesel juga ya. Kita mau berprestasi. Kita mau berprestasi kan. Prestasi itu kan muncul kalau kita bekerja bareng. Iya. Saling support, saling menguatkan. Jangan nanti kita sudah dapat pemain-pemain bagus dari keturunan, malahan dibentur-benturkan dan itu akan menyebabkan perpecahan. Betul. Dan itu juga akan menyulitkan pelatih untuk memanage mereka di dalam tim itu sendiri ya. Tim untuk bisa jadi tim yang solid. Sangat tidak baik. Dan untungnya apa? Nggak ada untungnya. Nah itu. Tapi selama ini coach pernah mengalami hal itu ketika ada benturan, ada isu-isu naturalisasi, tim yang di dalam tetap solid ya. Dan pengalaman saya ada berapa keturunan dan saya lakukan bagaimana mengelola mereka dan alhamdulillah coba dilihat Jen Riven bagaimana rasa cinta dia ke tanah airnya Indonesia, ya kan? Kemarin sampai menangis, termasuk Welber, termasuk Mesal, semua anak keturunan dan
saya tidak ada membedakan sedikit pun anak-anak yang turunan dengan anak-anak yang Indonesia asli. Gitu ya. Ya, Jadi nggak tidak ada. pernah mengkotak-kotakan. Jadi selesai ya sahabat Kompas TV. Nggak perlu. Yang kemarin yang tanya-tanya penasaran soal naturalisasi seperti apa sudah dijawab sama Coach Karena udah disatukan dengan namanya paspor. Betul. Udah nggak ada lagi. Udahlah. Gak usah lah itu bawa-bawa Udah nggak ada naturalisasi lagi. semuanya. Kita harus bersatu untuk kemajuan sepak bola tanah air begitu. Nah.